Ya, kalau ada ayatnya jelas. Lagi-lagi vonis itu datang bukan dari kita, tapi vonis itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Tapi esensi dari kita belajar, dari kita ngaji, dari kita menulis beberapa faidah, kembali ke konsep apa yang Nabi katakan, yassiru wala tu'assiru. Tulis di caps lock besar-besar supaya mudah bagi kita terus-menerus mengulang mengingatnya. Karena Nabi itu juga sering banget mengulang-ulang faidah. Kadang 1-2 kata itu diulang sama Nabi beberapa kali supaya gampang masuk keingatan. Permudahlah dan jangan dipersulit. Permudahlah dan jangan dipersulit. Ada adatnya di sini, adatnya itu harus ada. Ini kalau yang belum nikah ya, adatnya harus ada uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta kalau mau nikahin anak saya. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu adat, iya, bisa dilakukan, boleh aja kalau memang diberi kemampuan. Tapi sekalipun Nabi SAW nggak pernah mensyaratkan dalam syariat sesiapa laki-laki yang mau menikah hendaknya dia harus punya uang minimal sekian, itu nggak ada. Maka kembali ke konsep tadi, yassiru wala tu'assir, permudah, jangan dipersulit. Kalau ada seorang laki-laki salih, kamu ridhoi agama, kamu ridhoi akhlaknya, fazawijuh, nikah. Karena itu ahsanul farj, lebih menjaga kehormatan dirinya. Aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangannya. Fa in lam takun, kalau nggak kamu lakukan, takun fitnatan fil ard, akan terjadi fitnah di atas muka bumi, lalu membuat kerusakan yang amat sangat. Jangan dipersulit kalau emang anak kita sudah sampai waktunya untuk menikah. Permudah, apalagi kita tahu calon yang hendak dinikahinya atau yang menikah dengannya adalah laki-laki yang salih, perempuan salihah, yang dia mulia dalam akhlak, adab, dan punya dalam ilmu, punya kesiapan dalam ilmu. Yassir, permudah, jangan dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Allah maunya itu kita mudah. Allah nggak mau kita kesulitan. Allah nggak mau kita kerepotan. Allah maunya kita selalu dapat kemudahan demi kemudahan. Dan teman-teman yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau juga kita melihat ketika kisah tadi ya, teman-teman mungkin yang baru datang belum dengar kisahnya. Jadi pernah Nabi SAW itu sholat, makmum di belakangnya itu ada salah satunya perempuan bawa bayi. Ketika Nabi sholat, Nabi udah milih satu surah yang panjang. Dalam bacaan pertengahan jalan, tiba-tiba bayi itu menangis. Lalu Nabi memperpendek bacaannya, nggak menyelesaikan satu surah full, dan Nabi mempercepat sholat beliau. Sahabat nih agak-agak tahu ya, sholatnya Nabi itu punya ciri khas tersendiri. Sholatnya Nabi itu latas al-antulihin wa husnihin. Jangan ditanya panjangnya sholat Nabi, bagusnya sholat Nabi, tapi pada kesempatan kali itu Nabi itu mempercepat dan memperpendek bacaan. Selepas sholat, Nabi ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kok nggak kayak biasanya? Biasanya Anda bacanya panjang-panjang, biasanya Anda sholatnya agak cukup lumayan lama, sujudnya, rukuknya. Tapi kok kali ini engkau perpendek bacaanmu ya Rasulullah, dan engkau percepat sholatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku mendengar isak tangis suara bayi di belakang, dan aku tidak mau merepotkan daripada ibunya. Karenanya aku perpendek bacaannya, aku percepat sholatnya. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah, teman-teman. Ngerti keadaan banget. Lihat situasi dan kondisi. Perlu banget kita muamalah sama teman kita, nongkrong sama kawan-kawan kita, ngajak teman-teman kita untuk supaya sama-sama jalan di atas kebaikan, kebenaran. Perlu banget melihat situasi, kondisi teman kita yang kita ajak.
Rasulullah bisa aja sholat lama panjang. Rasulullah hafal Quran. Rasulullah hafal Quran. Rasulullah paling faham isi Al-Quran. Rasulullah paling bertakwa sama Allah. Rasulullah paling tumakninah dalam rukunya, tumakninah dalam sujudnya, tumakninah itidalnya, tumakninah juga duduk di antara dua sujudnya, tumakninah duduk iftirash atau duduk tawarruknya. Bisa Rasulullah SAW kalau mau baca yang panjang, tapi kan kondisinya ada seorang bayi yang nangis di belakang. Nabi sampai sedetil itu memikirkan situasi, kondisi, perasaan ibunya. Sedetil itu Nabi memikirkan. Nanti kalau aku lanjutkan bacaannya panjang, sang ibunya kasihan. Dia sholatnya gak nyaman, gak tenang karena anaknya nangis. Teman-teman, belajarlah ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, lihat kondisi di sekitaran kita. Kalau ada orang yang belum paham, tugas kita untuk ngajak, untuk memahamkan beliau. Dengan caranya yang pelan, perlahan, konsisten, berproses, berprogres. Pelan, perlahan, konsisten, berproses, berprogres. Tulis di kolom komentar. Pelan, perlahan-lahan. Lah bedanya apa? Pelan-pelan dulu, jangan langsung ngebut. Perlahan-lahan itu step by step. Ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Konsisten. Karena emang kita, kata Nabi SAW, perlu konsisten dalam menyampaikan, kan? Kata Nabi SAW, ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Kalau ada satu amal yang paling Allah cinta, maka pastikan amal itu adwamuha, yang konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Maka pelan, perlahan, artinya step by step, konsisten, berproses, berprogres. Jadi PPK BB, PPK BB atau PP, PPK PP, pelan, perlahan, konsisten. BB ya, BB-nya itu berproses, berprogres. Kenapa harus pelan? Nyampein sesuatu itu kalau kencang, woi, benar, nggak ada masalah, semuanya benar ya teman-teman. Tapi maksudnya pelan di sini juga selain dari gimana cara kita mau memberikan bungkus hadiah itu kepada mereka, dengan cara yang pelan atau dengan cara yang keras, itu opsional. Tapi Nabi SAW tuh suka kepada inna rifqa sesungguhnya rifqa, kelemah lembutan itu, la yazalu syai'in rifqan illa zanah, kata Nabi SAW. Tidaklah seseorang itu mendapati kelemah lembutan hadir pada sesuatu illa kecuali zanah, pasti memperindah. Dan tidaklah kekasaran menempel kepada sesuatu illa syana, kecuali pasti merusak, menghancurkannya. Maka pelan-pelan. Terus yang kedua, perlahan. Apa makna perlahan? Perlahan itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlahan artinya step by step. Step by step. Proses. Apa? Bertahap. Kalau mereka belum bisa menerima pelajaran anak-anak kampus, mereka baru bisa menerima pelajaran anak-anak SMA, ajari mereka. Ajari mereka. Mereka baru bisa nerimanya kayak anak SMA. Ya udah, kayak anak SMA. Nanti udah masuk ke kampus, cari artikel sendiri ya, buat materi sendiri ya, nanti presentasi ya, silakan. Perlahan, step by step. Terus yang ketiga, konsisten.
Teman-teman dirahmati Allah, nggak ada sesuatu yang hebat kecuali biasanya dimulai dari konsisten. Man sabata nabat. Asalkan kita konsisten, kita pasti tumbuh di bidang apapun itu, di dalam disiplin ilmu manapun itu. Konsisten pasti tumbuh. Lalu berproses. Kalau udah disampaikan, ada ilmu yang masuk, berproseslah dengan ilmu itu. Setelah berproses, menikmati jalan demi jalan yang kita lalui untuk mengamalkan ilmu itu. Ini yang kelima, berprogres. Harus ada progres. Progres itu artinya perkembangan, perubahan dari apa yang kita lakukan. Ada progresnya. PPKBB, pelan, perlahan, konsisten, berproses, berprogres. Kelihatan gitu loh. Kalau kayak bangun-bangunan, yuk proses bangunan, iya, diratain dulu tanahnya. Kalau kurang rata, datangin lagi dump truck untuk nguruk tanahnya. Habis itu bangun pondasinya. Udah mulai kelihatan? Belum, karena pondasi di bawah belum kelihatan. Pondasi selesai, dicor apa segala macam, mulai besi-besi itu dicor. Udah mulai kelihatan tiang doang, tanah rata sama tiang. Terus lagi. Akhirnya lantai 1 kelihatan, lantai 2 kelihatan. Udah fasadnya kelihatan. Udah pagernya sekeliling kelihatan. Udah mulai lagi dalamnya, nanti pelan-pelan plafonnya kelihatan, temboknya udah mulai diaci, nanti bawahnya udah mulai ditutup pasir, udah mulai lagi digerani, udah mulai lagi dipasang keran-kerannya, lampu-lampunya, plafon semuanya, sampai finishing catnya, tinggal kita masuk ke dalamnya. Itu berprogres. Terlihat efek signifikan dari perubahan hidup. Progres namanya. Kalau sama aja, berarti ada yang perlu dievaluasi. Jadi BPK, BBE, terakhir tambahin itu teman-teman. PPK, BBE. Apa E-nya? Evaluasi. PPK, pelan, perlahan, konsisten. BBE, berproses, berprogres. E-nya evaluasi. Malas, ya harus dilawan. Aslinya nih kita semuanya, kita semua tanpa terkecuali, kita semua nih orang-orang hebat, orang-orang yang kelak akan punya kebesaran di bidangnya masing-masing. Kelak kita jadi hamba yang benar-benar ahli, punya keahlian di bidangnya masing-masing. Kita nih semuanya hebat, tapi kurangnya satu, kita masih memperturutkan rasa malas. Dan syaitan tahu itu. Anak muda ini hebat, si Mbak Fulana ini hebat, Mas Fulan ini hebat, cuman satu, dia malas. Malas itu yang membuat yang lain udah pada lari, dia masih rebahan. Yang lain udah pada sholat on time, dia masih tidur-tiduran. Yang lain berkorban, dia tetap aja maunya leha-leha. Syaitan paling suka tuh sama orang-orang yang malas. Iya benar. Nah ini ada pertanyaan nih, Saca J. Jepara, gimana cara melawan rasa malas? Caranya, jangan malas. Caranya, paksain. Jangan malas, paksain aja. Gimana cara kita menghantam rasa malas? Paksain untuk gak malas. Rajin aja teman-teman. Kegigihan, gigih. Kalau bahasa temporer, bahasa zaman-zaman dulu itu gigih. Kenali kegigihan dalam diri, kenali potensi dalam diri kita, lalu tekun, gigih, ulet di sana. Sama aja sebenarnya, tekun, gigih, ulet tuh sama aja sih sebenarnya. Substansi makna dari kata itu tuh sama aja. Belajar ikro, paksain. Ulet aja, belajar aja.
Dan berulang kali kan Nabi nggak bilang banyak. Nabi nggak pernah bilang banyak. Yassiru wala tu'assir. Cari yang mudah-mudah, karena Allah nggak mau kamu kesulitan. Jadi maka Nabi SAW juga bersabda, adwamuha wa in qallah. Kamu yang konsisten ya, sedikit pun juga nggak apa-apa. Kamu yang dawam ya, wa in qallah, walaupun sedikit. Ada GUT istilahnya. Good. Apa itu good? Gigih, ulet, tekun. Ini tuh sama aja dengan adwa muha wa in qallah, konsisten walaupun sedikit. Konsisten. Teman-teman sekarang di bidang manapun nggak bisa memastikan, tapi konsisten aja deh. Mulai benerin dari sesuatu yang mulai dari diri kita dulu sebelum orang lain. Good, gigih, ulet, konsisten. Kalau udah punya ini, good, gigih, ulet, good, itu mah guk ya. Good, gigih, ulet, tekun. Itu nanti induknya konsisten. Adwa muha wa in qallah. Udah nyampe tuh. Sesuatu itu sulit karena emang kita baru mulai. Coba aja udah mulai seminggu, 2 minggu, atau sepekan, 2 pekan, pasti enteng lama-lama. Mulai pertama aja yang sulit. Mulai bingung kita harus mulai dari mana nih, harus ngapain dulu nih. Udah mulai. Yassiru wala tu'assir. Teman-teman di bidang keahlian apapun yang sekarang teman-teman tekuni, good, gigihlah, uletlah, tekunlah, good. Nanti induk dari semua good itu konsisten. Udah, konsisten aja. Waktunya, ya udah, kalau udah waktunya. Waktunya kerja. Waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan waktunya istirahat dipakai kerja, waktunya kerja dipakai istirahat. Enggak. Fa'tu kulladzi haqqin haqqa. Kata Nabi SAW, berikan segala sesuatu sesuai hak porsinya masing-masing. Jadi kalau porsinya pas kerja. Kalau porsinya pas tidur. Kalau porsinya pas aktivitas. Kalau porsinya untuk makan, jangan terlambat. Kasihan, tubuh kita kan punya hak. Apa haknya tubuh kita? Istirahat, dapat asupan makanan, dapat asupan gizi, dapat waktu untuk merefresh lagi. Jadi gitu teman-teman dirahmati Allah. Jadi konsisten aja. Yang anak dari konsisten itu good, gigih, ulet, tekun, nyampe. Sopo sing tekun mesti tekan, kalau kata orang Jawa. Coba teman-teman yang tahu tulis terjemahannya di kolom komentar. Sopo sing tekun mesti tekan. Orang Jawa bilang gitu ya. Sopo tekun tekan. Apa artinya? Boleh ditulis di kolom komentar yang tahu artinya. Ini juga bagus nih, mindset tentang jazakumullah khairan, Mbak Mita. Kerja untuk menunggu waktu sholat, bukan kerja sampai meninggalkan sholat. Nah, sopo sing tekun tekan. Buat teman-teman yang belum paham bahasa Jawa, izin saya terjemahkan. Sopo tekun tekan itu artinya siapa yang benar-benar sungguh-sungguh dalam satu bidang, pasti tekan. Dia akan sampai pada tujuan yang diharap-harapkan. Sopo tekun, pasti tekan atau mesti tekan. Tekan itu artinya nyampe. Ya kalau kita tekun, walaupun sekarang mungkin orang meremehkan, merendahkan, menyepelekan, kayaknya tangganya terlalu tinggi. Tapi kalau kita naikin aja pelan-pelan, naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, capek, istirahat, udah istirahat dulu. Tapi jangan turun, naik lagi. Kan tangga kita targetnya tangga yang ke 20.
Baru naik 3 tangga, jangan turun. Udah capek istirahat di situ aja udah. Bismillah. Ntar punya tenaga, naik lagi tangga ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9. Capek istirahat di situ. Jangan turun. Capek. Naik lagi tangga ke-10, 11, 12, 13. Capek istirahat dulu di situ. Jangan turun. 14, 15, 16, 17, 18. Capek. Jangan turun. 19, 20, alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Makanya falsafah Jawa tadi tuh, sapa sing tekun mesti tekan. Kalau kita tekun pasti nyampe. Harus sabar. Pada akhirnya semua bakal kalah, bakal terjawab sama sabar. Udah, teman-teman, pada akhirnya semua perjuangan kita, effort kita untuk tambah soleh, tambah balik ke Allah, untuk makin dekat sama Allah, itu nanti kuncinya ada di sabar berproses nggak, sabar berkorban nggak, sabar berjuang nggak, sabar direndahkan nggak, sabar untuk tidak menunda-nunda nggak, sabari diri untuk jadi yang lebih baik nggak, sabar untuk terus kemudian rajin nggak? Sabar. Udah nih, sabar tuh kata kunci yang paling top of mind. Jadi kan di sini nih, di kepala kita harus ada top of mind. Di pikiran kita, di kepala kita nih semuanya pokoknya top of mindnya sabar. Fasabaru jamil. Udah, main cantik dengan penuh kesabaran. Jamil, yang cantik, yang indah. Sabar tuh harus jadi top. Sabar itu harus jadi top of mind dalam hidup. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadikan top of mind dalam hidup kita sabar. Teman-teman nih mau nanya ya, saya punya masalah begini. Iya tapi gini. Solusinya tuh sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kamu kalau ada masalah, udah 2 aja ini cukup. Sabar lalu sholat. Tapi yang paling top of mind-nya kalau sholat kan udah jelas ya, itu kewajibannya bagi kita yang jelas. Sholat kewajiban. Allah buka 5 kali dalam sehari tempat kita untuk curhat. Ya Allah, saya lagi begini banget ya di tempat kerja. Itu masuk jam 8, masuk kerja langsung dapat ujian. Ya udah, zuhur ngadu. Ya Allah, di waktu zuhur ini, ya Allah, hamba mau curhat padamu ya Allah. Kalau curhat sama Allah mah rahasia kejaga aman. Kalau curhat sama manusia, ambiar kadang-kadang. Top of mind, sabar. Udah sabar, ada lanjutannya, sholat. Udah sholat tapi kok belum berubah, ikhtiar. SST. Apa SST? Sabar, sholat, SST. Iya, SSI. Sabar, sholat, ikhtiar. SSI. Terus di kolom komentar ya teman-teman, SSI, sabar, sholat, ikhtiar. Waktu Nabi Muhammad SAW dapat ujian, benar-benar bukan cuma dibully verbal, tapi kontak fisik itu ada. Apa yang Nabi jadikan perisai dalam hidup beliau? Top of mind beliau apa? Sabar. Kalau Nabi udah gak sabar menghadapi Abu Jahal, apa jadinya kita? Kalau Nabi gak sabar menghadapi Abu Lahab, apa jadinya kita? Kalau Nabi berputus asa, tidak sabar dari perbuatan kaum-kaum waktu Nabi datang ke Taif, apa jadinya kita? Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, sabar jadi top of mind. Kembali ke dalam materi pertama tadi, ingat selalu ya teman-teman, perlunya kita melihat kondisi. Waktu Nabi melihat anak kecil, bayi yang menangis, takut sekali. Ibunya nanti keganggu dalam sholatnya, malah jadi kurang nyaman. Nabi memperpendek bacaannya, mempercepat sholatnya.
dalam sholat aja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa memberikan maklum kepada jamaah. Maka gimana dengan kita teman-teman? Mungkin ada teman kita di luar sana masih proses belajar. Tugas kita lah untuk memberikan uzur sama beliau. Bukan membenarkan, sekali lagi, kalau ada kekeliruan yang masih beliau lakukan, bukan berarti membenarkan. Tapi kita berlapang dada untuk mendoakan. Bukan membenarkan, tapi berlapang dada untuk mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, memberi hidayah, memberi taufik agar beliau berkenan berubah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dulu kajian kita di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan teman-teman semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.